Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kesehatan Letris Indonesia, kembali lagi bersama saya Bu Sinta Yunianti alias Bucin. Hari ini kita akan membahas nih tips-tips tetap sehat kala pandemi. Pasti selama PPKM kalian pada bosen juga kan di rumah. Kita simak yuk bersama narasumber kita, Bu Ita Meisari, Eskep Nurse. Please welcome Bu Ita Meisari. Halo Ibu. Gimana nih Bu kabarnya nih Bu nih? Alhamdulillah. Ya. Oke Bu, mungkin bisa kali ya Ibu perkenalan diri dulu supaya siswa-siswi SMK Kesehatan Letris lebih mengenal Ibu. Oke ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nama saya Ita Meisari, Eskep Nurse ya. Saya profilnya adalah mengajar ya di SMK Kesehatan Letris Indonesia, guru produktif keperawatan. Oke. Ya, ada apa nih Bu Sinta memanggil saya di sini? Oke, ini nih kita mau berbincang-bincang ringan nih tentang tetap sehat di kala pandemi nih. Oke, siap. Karena kan sekarang situasinya juga di tengah Covid yang pandemi yang terus berlangsung selama hampir 2 tahun ini kan banyak banget nih peraturan yang membuat jenuh juga. Entar PPKM-nya longgar, entar PPKM-nya darurat. Mungkin bisa kali ya Bu Ita kasih tips nih gimana sih cara supaya imun itu naik terus gitu. Oke ya. Kalau untuk tips and trick ya, bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh kita tetap fit, tetap bagus ya kan. Nah itu sebenarnya harus dilakukan secara mandiri ya, sendiri di rumah gitu kan, agar daya tahan tubuh kita tetap fit seperti itu. Kayak misalnya contohnya banyak minum air putih. Iya, nah banyak minum air putih, nah itu kan harus dilakukan setiap hari. Nah terus yang kedua adalah olahraga yang cukup. Olahraga itu kita nggak harus lari kayak gitu, tapi jalan aja dengan 1000 langkah itu udah termasuk banyak gerak ya. Jadi jangan jadi kaum rebahan seperti itu ya. Iya, jadi kalau kebanyakan rebahan ya kan, nah itu justru membuat kita malah sakit badan ya, pegel-pegel. Ya, jadi jangan menjadi kaum rebahan yang tidak ngapa-ngapain, tidak produktif. Nah, terus banyak makan yang bergizi. Nah, itu tuh yang paling penting. Biasanya kan kita lagi pandemi seperti ini ya, apalagi virusnya sudah banyak kayak gitu ya. Nah, itu makanan yang bergizi ini yang harus kita jaga. Kayak misalnya contohnya kita nggak suka sayuran. Nah, kita harus makan sayur-sayuran. Nah, yang tadinya kita nggak pernah nih hampir tiap hari nggak pernah nyentuh buah-buahan. Nah, itu kita harus nyentuh buah-buahan. Iya, mungkin juga kalau misalnya ada yang nggak suka sayur, kita bisa mix kali ya Bu ya. Bisa, betul misalnya banget. Memang yang tadinya nggak suka nih bentuk sayur, ya udah kita bikin mix and match. Gimana caranya memang kita jadi suka sama sayuran itu. Iya, apakah betul. diolah sedemikian rupa yang penting tetap masuk ya Bu. Iya, betul banget. Jadi kalau misalnya nggak suka sayuran kan ada tuh ya beberapa orang ya itu yang nggak suka sayur-sayuran kayak gitu. Nah itu memang harus kita harus mix and match, kayak misalnya contoh dicampur dengan buah apa kayak gitu, sayuran apa dengan buah apa. Nah itu nggak akan berasa sayurannya atau di blender ya, di jus. Nah, itu aja sih sebenarnya ya. Menarik nih, tadi kata Bu Ita kan salah satu tipsnya itu adalah olahraga ya Bu ya. Iya. Sebagai sobat-sobat kaum rebahan, kira-kira apa sih Bu olahraga yang worth it untuk dilakukan di rumah aja? Kalau olahraga itu nggak harus berat ya sebenarnya ya. Kita cukup jalan kaki ya kan, keliling komplek gitu, jalan kaki selama 45 menit. Nah itu bagus ya. Jadi nggak usah harus lari ya kan 100 meter, nggak usah, jalan kaki aja. Nah itu bisa juga yang penting kita banyak gerak lah tuh. Jadi olahraganya nggak usah cukup berat lah gitu ya. Oke, jadi gitu. Buat kalian yang nggak punya barbel 20 ton, kalian bisa loh coba-coba. Budgetnya tipis ya kayak gitu. Jadi bisa diganti loh dengan coba jalan-jalan di sekitar rumah aja gitu kali ya kita ya, karena mungkin kan memang situasinya PPKM mengharuskan kita untuk di rumah aja, tapi bukan berarti dengan di rumah aja kita
menjadi tidak produktif. Iya, Itu ya, Bu, betul ya? banget. Iya. Seperti itu. Mungkin Nah, selain olahraga dan makan ada lagi, Bu? jangan lupa kita harus tetap berjemur ya. Betul. Jemurnya jangan jam 12 ke atas ya, nanti kosong tuh. Jadi jemurnya tetap ya dari jam 8 pagi sampai jam 10. Nah, jemurnya jangan 1 jam kayak gitu. Cukup 30 menit berjemur. Yang penting kita vitamin D-nya terserap kayak Oke. gitu. Nah, vitamin D itu bagus untuk tubuh kita seperti itu. Apalagi di zaman sekarang ya pandemi virus Covid ya kayak gitu ya. Ada virus. Sebenarnya virus itu di dalam lingkungan kita itu sebenarnya virus itu banyak ya kan. Nah, cuman tidak terlalu sedemikian pandeminya sekarang ya untuk virus itu seperti itu. Nah, kalau yang sekarang kan memang karena berbahaya, sangat berbahaya. Nah, itu kita harus benar-benar menjaga prokes kita dengan menggunakan masker atau kalau misalnya mau berjabat tangan dengan orang lain tidak boleh bersentuhan kayak gitu. Nah, memang itu kita menjaga prokes aja, seperti itu. Bukannya kita tidak menghargai orang lain ya, tapi kita menjaga prokes biasanya. Kalau sekarang kan kayak gitu ya udah 2 tahun berlangsung ya. Ngerasa ya, Bu, ya Covid Iya. udah mau ulang tahun yang kedua Iya, gitu. ulang tahun yang kedua. Oke. Oke, sobat kesehatan, menarik banget ya informasi yang udah dikasih sama Bu Ita. Tapi ada lagi nih, Bu, selain olahraga, berjemur, terus tadi makan makanan yang bergizi, mungkin Covid itu bisa juga kita lawan dengan meningkatkan imun ya, Bu ya. Salah Wow. satunya juga dengan mengelola coping stres. Oke, Ya. ya Kita betul. biasanya nih kalau misalnya gimana sih Bu Ita cara mengelola coping stres ala Bu Ita? Iya, kalau menjaga coping stres itu sebenarnya setiap manusia itu pasti punya banyak pikiran ya. Betul, betul. Nah, cuman bagaimana kita mengelolanya? Karena yang berbahaya kalau nggak punya pikiran. Iya, bener. Kalau nggak punya pikiran itu yang berbahaya. Berbahaya Jadi sebenarnya. depresi Iya, ya betul, kayak gitu. betul. Ya sebenarnya kita ya satu ya berpikir positif aja sebenarnya ya. Jangan terlalu berpikir negatif kayak gitu. Ya berpikir positif. Terus banyak-banyak ibadah sebenarnya ya. Terus ya tersenyum. Nah, jangan senyum terus sih, tapi kalau senyum terus ntar takutnya halu ya Oke, kayak oke, gitu. oke. Jadi senyumnya itu maksudnya ya sama orang lain, jangan senyum-senyum sendiri, Oke. takutnya halu tuh. Ya itu sih sebenarnya untuk menjaga kita stres agar kita tidak terjadi stres selama pandemi selama 2 tahun ini kayak gitu. Berarti menarik banget nih tips mengelola stres ala Bu Ita. Yang pertama itu adalah keep positive thinking. Jadi singkirkan tuh pikiran-pikiran negatif karena dia bisa menimbulkan imun itu menyebabkan imun turun ya Bu Ita Iya, ya. betul sekali. Iya, Nah, begitu. jangan sampai drop. Kalau drop penyakit apa aja pasti masuk kayak gitu ya. Terakhir nih Bu Ita, ada nggak nih pesan untuk sobat kesehatan Letris Indonesia? Pesannya ya untuk sobat SMK Kesehatan Letris Indonesia. Jadi kita manggilnya sobat ya. Sobat aja, Oke, sobat. kita manggilnya sobat ya. Masih Oke. seumuran. Oh, iya. Jadi untuk sobat SMK Kesehatan Letris Indonesia ya, pesan saya tetap jaga kesehatan ya. Tetap ikuti prokes ya, aturan prokes ya. Walaupun kita sudah divaksin ya, kan sekarang kan sudah vaksin tuh. Iya. Nah, itu tetap kita harus jaga prokes kayak gitu dengan memakai masker, cuci tangan ya, cuci tangan sama 20 detik, mau setelah makan, mau sebelum makan, mau kita habis dari toilet atau apa, megang benda apapun kayak gitu. Nah, kita harus tetap mencuci tangan. Nah, terus jangan lupa kalau misalnya mau bersentuhan dengan orang lain, nah tetap kita juga harus cuci tangan kayak gitu. Kalau habis megang apa kan kita kan biasanya ya megang pintu, ganggang pintu, nah seperti itu. Nah itu harus tetap kita cuci tangan setelah keluar. Sekarang budaya cuci tangan itu memang diwajibkan ya. Kalau dulu orang-orang nggak pernah cuci tangan seperti itu. Kalau sekarang budaya cuci tangan itu ya diwajibkan seperti itu. Itu aja sih dari saya ya. Yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, amin. teman-teman sobat SMK Kesehatan Letris Indonesia ya. Saya sih berharapnya untuk belajar pelajaran itu bisa segera langsung tatap muka gitu ya untuk teman-teman. Ya, Bu Sinta. Nah, itu dia sobat kesehatan Letris Indonesia. Jadi pesan dari Bu Ita adalah jangan lupa untuk sering cuci tangan. Yang kedua, tetap
menggunakan masker, yang ketiga tetap menjaga jarak, serta sukseskan program pemerintah untuk ikut vaksinasi ya Bu ya. Betul sekali. Karena secara Wajib. karena vaksinasi ini bisa memperkuat imun kita. Jadi tadinya mungkin kalau yang nggak divaksin itu dia bisa menimbulkan gejala berat. Dengan vaksin gejalanya tidak akan seberat kalau kita tidak divaksin. Dan dan dengan divaksin juga kita juga secara tidak langsung kita sudah melindungi teman-teman kita yang tidak bisa vaksin karena memiliki riwayat komorbid. Iya, gitu. Jadi nggak usah takut divaksin, nggak sakit iya, ya Bu Ita ya? Nggak sakit, dikit semut kalau divaksin itu ya. Itu sih kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan aja semua perjalanan vaksin ini berjalan dengan lancar. Amin, ya, amin, gitu. amin. Amin ya. Oke. Terima kasih banyak nih Bu Ita untuk waktunya. Ya sama-sama. Semoga Bu Ita juga sehat-sehat terus ya. Iya amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aja kita juga sama-sama sehat terus ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Nah, itu dia tips and trick tetap sehat di kala pandemi ala Bu Ita Meisari. Akhir kata, saya Bucin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.